Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masyalinia Dia Rahmat, kelas 10 MIPA 6, absen 16, akan menjelaskan sejarah-sejarah singkat dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mari simak. Kerajaan Kediri. Tahun didirikan 1045 Masehi, letaknya di Kediri, Jawa Timur. Kerajaan Kediri atau Kadiri dikenal juga dengan sebutan Panjalu, merupakan kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berasal dari pecahan Kerajaan Kahuripan pada tahun 1045 Masehi. Kerajaan Kahuripan terpecah menjadi dua, yakni Kerajaan Kediri dan Jenggala. Pusat pemerintahannya ada di Daha, sekarang menjadi kota Kediri. Pada tahun 1136, Kediri menaklukkan Jenggala sehingga keduanya kembali bersatu. Adapun kerajaan Kediri kemudian runtuh pada tahun 1222 Masehi, usai terjadi pemberontakan Ken Arok. 3 contoh nama raja-raja dari Kediri. Yang pertama adalah Sri Samarawijaya, yang kedua adalah Sri Jayawarsa, dan yang ketiga adalah Sri Bameswara. Peninggalan Kerajaan Kediri: Prasasti Pamuatan, Prasasti Siraketing, dan yang terakhir Prasasti Padalagan I. Kerajaan Kanjuruhan. Tahun didirikan sekitar abad ke-8 Masehi, letaknya di Malang, Jawa Timur. Kerajaan Kanjuruhan adalah kerajaan bercorak Hindu di Jawa Timur yang pusatnya berada di dekat kota Malang sekarang. Diperkirakan kerajaan ini didirikan pada abad ke-8 Masehi, namun tahunnya tidak diketahui secara pasti. Masa kejayaan Kerajaan Kanjuruhan ada pada masa pemerintahan Gajayana. Kerajaan ini masih satu zaman dengan Kerajaan Tarumanegara dan memiliki banyak basis wilayah di Jawa Timur. Pada akhirnya, Kerajaan Kanjuruhan runtuh diperkirakan sekitar abad ke-9 Masehi, saat berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Nama raja-raja dari Kerajaan Kanjuruhan: Dewa Singha, Gajayana, dan Pangeran Janania. Peninggalan Kerajaan Kanjuruhan: Prasasti Dinoyo, Candi Badut, dan Candi Wurung. Kerajaan Kalingga. Tahun didirikan 594 Masehi, letaknya di Jawa Tengah. Kerajaan Kalingga menjadi kerajaan bercorak Hindu-Buddha pertama di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan pada tahun 594 Masehi. Pusat pemerintahannya diperkirakan di sekitar Pekalongan dan Jepara. Kemudian pindah ke Magelang dan Yogyakarta. Kerajaan ini juga dikenal dengan sebutan Kerajaan Halong. Kalingga sempat terpecah menjadi dua, yakni Keling dan Bendang. Kerajaan Kalingga kemudian runtuh pada tahun 782 Masehi yang diteruskan oleh Rakai Mataram dan Rakai Panangkaran di Medang. 3 contoh raja-raja Kalingga: yang pertama adalah Prabu Wasumurti, yang kedua Prabu Wasugeni, dan yang ketiga Prabu Wasudewa. 3 contoh peninggalan Kerajaan Kalingga: yang pertama adalah Prasasti Tukmas, yang kedua Prasasti Sajomerto, dan yang ketiga adalah Prasasti Rahtawun. Kerajaan Tarumanegara. Tahun didirikan 358 Masehi, letaknya di wilayah barat Pulau Jawa. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa dan tertua kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-4, diperkirakan sekitar tahun 358 Masehi. Lokasinya di wilayah barat Pulau Jawa. Dalam catatan sejarah dan peninggalan artefak, kerajaan ini adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara kemudian runtuh pada abad ke-7 karena serbuan Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 669 Masehi. 3 contoh raja-raja Tarumanegara. Yang pertama adalah Jaya Singawarman, yang kedua Dharma Yawarman, dan yang ketiga Purnawarman. 3 contoh peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah Prasasti Kebun Kopi, yang kedua Prasasti Tugu, dan yang ketiga Prasasti Cidang Hiang. Kerajaan Kutai. Tahun didirikan 350 Masehi, letaknya di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang pertama kali ada. Kerajaan ini didirikan di abad ke-4, sekitar tahun 350 Masehi. Letak Kerajaan Kutai ada di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Dibentuknya Kerajaan Kutai menandai sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dan Nusantara. Pendiri Kerajaan Kutai adalah Kudungga, sedangkan masa kejayaan Kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai kemudian runtuh sekitar tahun 1605 saat diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanagara yang bercorak Islam. 3 contoh raja-raja Kutai. Yang pertama adalah Kudungga atau Dewa Warman, yang kedua adalah Asma Warman, dan yang ketiga Mula Warman. 3 contoh peninggalan Kerajaan Kutai. Yang pertama adalah Prasasti Yupa, yang kedua Kalung Ciwa, dan yang ketiga Kalung Uncal.
Kerajaan Sriwijaya. Tahun didirikan abad ke-7 Masehi, letaknya di tepi sungai Musi, Palembang. Pada masanya, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara dan Asia Timur. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi sungai Musi, Palembang. Kerajaan Sriwijaya berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Ini mendorong para pedagang untuk melakukan perdagangan. Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan berdiri pada abad ke-7 dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Selain itu, Sriwijaya juga menguasai 2 perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Raja Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ia membangun kerajaan dari selatan Sumatera, Jambi, dan mengembangkan sayap hingga ke Semenanjung, Malaysia. 3 contoh Raja-Raja Sriwijaya. Yang pertama adalah Daputra Hyang atau Sri Jayanasa, Dharma Setu, dan Bala Putra Dewa. 3 contoh peninggalan Kerajaan Sriwijaya: Candi Muara Takus, Prasasti Karambirahi, dan Prasasti Amogapasa. Kerajaan Pajajaran. Tahun didirikan 669 Masehi, letaknya di Bogor dan Ciamis, Jawa Barat. Kerajaan Pajajaran disebut juga dengan Kerajaan Sunda Galuh, merupakan kerajaan bercorak yang berdiri pada tahun 669 Masehi. Kerajaan ini terbentuk sebagai pecahan kerajaan Tarumanegara dan merupakan penyatuan 2 kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Ibu kota Kerajaan Sunda ada di kota Bogor, sedangkan ibu kota Kerajaan Galuh ada di Ciamis. Keduanya kerap disatukan menjadi Kerajaan Sunda Galuh yang lebih dikenal sebagai Kerajaan Pajajaran. Meski pada teritorialnya tidak pernah besar itu secara resmi. 4 contoh Raja Sunda: Maharaja Tarusbawa, Sanjaya Harisdama, Tamperam Barmawijaya, dan Rakyaan Bangga. Dan 4 contoh raja dari Kerajaan Galuh: Ruetikan Dayun, Rahyang Mandi Minyak, Rahyang Bratasanawa, dan Rahyang Purbasora. 3 contoh peninggalan Kerajaan Pajajaran: Prasasti Jaya Bupati, Prasasti Cibadak, dan Prasasti Jamgal. Dan yang terakhir ada Kerajaan Majapahit. Tahun berdiri 1293 Masehi, letaknya di Jawa Timur, Indonesia. Kerajaan Majapahit terakhir pada hari penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Raden Wijaya, bertahta pada 1293 hingga 1309 dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Awalnya Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Pada era Jaya Negara 1309 sampai 1328, ibu kota dipindahkan ke Trowulan sejak Girindrawardana berkuasa dan pusat Majapahit berpindah lagi ke Kediri. Kejayaan Majapahit. Hayam Wuruk disebut Raja Sanagara yang memerintah Majapahit pada 1350 sampai 1389. Pada puncak kejayaan dibantu oleh Mahapatihnya, yakni di bawah perintah Gajah Mada 1313 sampai 1365. Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Wilayah yang dikuasai mencakup seluruh Nusantara, yakni Semenanjung Malaya, Kalimantan, dan Sulawesi. Adapun di Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, sekitar 98 kerajaan pada saat itu ada pada genggaman Majapahit. 3 contoh Raja-Raja Majapahit. Yang pertama, Raden Wijaya, yang kedua Kalagamet, yang ketiga Hayam Wuruk. Dan yang terakhir, 3 contoh peninggalan Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah situs Trowulan, Candi Sukuh, dan yang ketiga Gapura Bajang Ratu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Seperti kesalahan kata, saya Masyarini Dia Rahmat, kelas 10 MIPA 6, izin menyelesaikan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.